Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'ama 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون الآية صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, di malam Jumat atau di hari Jumat ini Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan kita untuk menghirup udara segar, untuk melihat betapa indahnya ciptaan Allah, untuk mendengar kalamullah dan untuk merasakan betapa besar dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, di mana tentunya semua yang kita miliki, yang kita dapatkan, bahkan kehidupan kita, semuanya adalah pinjaman dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun di dunia ini yang menjadi milik kita kecuali amal soleh kita. Maka selayaknya lah kita sebagai makhluk yang lemah, makhluk yang tidak mempunyai daya dan upaya apapun, yang tidak memiliki apapun di dunia ini, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berterima kasih dengan cara melaksanakan segala perintah-perintah yang Allah Subhanahu wa taala berikan, yang Allah perintahkan melalui Al-Qur'an yang disampaikan oleh Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tentunya kemuliaan seorang makhluk, kemuliaan seorang hamba adalah tatkala bisa menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh penciptanya, oleh abidnya. Sebagaimana seorang karyawan, dia akan menjadi terhormat saat tugas-tugas yang diberikan oleh atasannya diselesaikan dengan sempurna. Maka begitulah Allah Subhanahu wa taala akan melihat kemuliaan, dan itulah yang disebut dengan takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sayangnya manusia kebanyakan lebih mengutamakan untuk mengejar kemuliaan dunia berupa harta kekayaan. Kita bisa lihat dari pagi hingga dari mulai terbit matahari hingga tenggelamnya matahari, dari mulai bahkan ada yang melebihi itu, bahkan tidak sempat bahkan untuk melihat Al-Quran, untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, untuk mengkaji ayat Allah. Bahkan sholat pun bahkan tidak dilakukan. Bahkan banyak orang yang mengejar kemuliaan dunia berupa jabatan, berupa kehormatan dan lain-lainnya. Ahibati fillah rahimakumullah, nasalli wa nasallim ala habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, tsummal amsal fal amsal. Ahibati fillah rahimakumullah, di kesempatan yang berbahagia ini, yang mulia ini, di hari Jumat, izinkan al-faqir untuk kembali melanjutkan kajian kita masih dalam kisah Nabi Idris alaihissalam,
di mana selalu kita ulang di awal setiap membahas kajian sejarah, bahwa tidak bosan-bosannya kita ingatkan bahwa di mana sejarah ini adalah waktu. Manusia terikat oleh waktu, wal asr. Makanya Allah bersumpah dengan waktu, wal asr. Manusia terikat oleh waktu. Begitupun dengan ayat yang Al-Fakir bacakan di awal tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Manusia terikat oleh waktu, masa lalu, masa kini, dan yang akan datang. Sejarah manusia atau bahasa lainnya sirah. Sirah itu berasal dari kata saro, artinya berjalan. Perjalanan manusia ini sudah didesain oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau bahasa proyek sekarang sudah ada blueprintnya, sudah ada cetakan awalnya. Dasarnya sudah Allah buat. Kalau dalam bahasa penulisan mah, alur ceritanya sudah Allah buat. Ya, di awal sampai hari kiamat sejarahnya, ketentuannya tidak akan berubah. Dan sejarah itu dimulai dengan diciptakannya langit dan bumi, atau sejarah manusia dimulai dengan diciptakannya Nabi Adam alaihissalam yang sudah kita bahas sebelumnya, dimulai dari konsep penciptaan alam semesta hingga pada akhirnya berujung kepada hari kiamat nanti. Ahibati fillah rahimakumullah, maka tidak heran Allah berfirman dalam surat 11 Hud ayat 120, wa kullan naqussu min amba'ir 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fuadak wa ja'aka fi hadhil haqq wa mau'izatun wa dzikra lil mu'minin. Wa kullan naqussu min amba'ir rusul, dan sungguhnya kami ciptakan atau kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah dari para rasul. Tujuan dari kisah ini adalah untuk waja'aka fi hadhil haqq, untuk melihat kebenaran. Dari perjalanan sejarah itu kita melihat kebenaran-kebenaran tentang siapa Allah sebenarnya. Ahibati fillah rahimakumullah, kita kembali kepada ayat surat Maryam ayat 56 hingga 57, di mana kita sudah bahas wadhkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Wadhkur fil kitabi Idris, sebutkanlah wahai Muhammad, atau ceritakanlah wahai Muhammad dalam Al-Quran tentang Nabi Idris. Innahu kana siddiqan nabiyya, sungguhnya Nabi Idris adalah nabi yang siddiq. Wa rafa'nahu makanan 'aliyya, dan kami angkat dia ke derajat yang tinggi, yang mulia. Di awal kita sudah sampaikan bahwa Nabi Idris ini adalah keturunan daripada Nabi Syith alaihissalam yang melanjutkan estafeta risalah atau perjalanan risalah wahyu Allah Subhanahu wa taala dari Nabi Adam alaihissalam. Lalu kemudian Nabi Adam meninggal, wafat, lalu digantikan oleh anaknya Nabi Syith, lalu digantikan beberapa keturunan hingga sampai kepada Nabi Idris, atau kita kenal dengan nama lainnya Khanuh. Tentunya masih sama, apa yang diajarkan oleh Nabi Idris adalah seperti yang diajarkan oleh Adam alaihissalam. Idris hanyalah sebuah istilah atau sejulukan yang diberikan oleh Allah kepada Khanuh, karena beliau Nabi Idris ini adalah nabi yang senang sekali belajar. Bahkan disebutkan dalam beberapa sejarah, kita telah bahas bahwa dia adalah nabi yang menguasai ilmu astronomi, ilmu peperangan, bahkan dia yang pertama kali wan khatta bil qalam, yang pertama menulis, yang juga pertama menjahit, dan lain-lain sebagainya. Bahkan kita kenal di peradaban Babylon, beliau tinggal di Babilonia, di peradaban Babilonia. Bahkan dialah yang dikatakan pertama kali berperang melawan pasukan atau melawan umatnya dari Qabil, umat-umat yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, keturunan daripada Qabil. Ahibati fillah rahimakumullah, kita kembali kepada ayat yang tadi
Ya, disebutkan di sana innahu kana siddiqon nabiyya, bahwa Nabi Idris ini selain nabi yang cerdas, yang hebat secara ilmu umum maupun ilmu akhirat atau wahyu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, ternyata Allah sifati lagi Nabi Idris ini dengan siddiqon, dengan sifat siddiq. Apa itu siddiq? Kemarin sudah kita sempat bahas sedikit bahwa siddiq adalah tingkatan lanjut dari sidqun, dari kejujuran, dari kebenaran. Nah, dan siddiq ini atau shodiq, ya, siddiq, ya, ini bukan label yang diberikan oleh seseorang manusia, tapi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nggak tahu orang ini mencapai derajat siddiq atau bukan. Tetapi yang pasti dalam suatu hadis di mana Rasulullah SAW bersabda, "Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, inna sidqa yahdi ilal bir wa innal bir yahdi ilal jannah wa innar rajula la yasduqu hatta yakuna siddiqan wa innal kadhib yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar wa innar rajul la yakdzibu hatta yuktaba 'indallahi kadzaban." Rawahu Bukhari. Dari hadis ini Rasulullah SAW bersabda bahwa sidqun atau siddiq itu adalah perbuatan sidqun yang dilakukan terus-menerus secara konsisten sehingga Allah cap dia sebagai orang yang siddiq. Sidqun artinya benar, perbuatan benar. Benar berarti landasannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagaimana yang Allah firmankan, Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal muntarin. Sungguhnya kebenaran itu datang dari Rabbmu, maka janganlah engkau ragu terhadapnya. Apa yang datang dari Allah yaitu Al-Quran. Al-Quran disampaikan dan dijabarkan oleh Rasulullah SAW melalui hadis-hadisnya. Berarti sidqun, standar kebenaran adalah Al-Quran. Sekali lagi, standar kebenaran adalah Al-Quran, bukan stigma masyarakat, bukan budaya, bukan juga adat istiadat, bukan juga menurut organisasi tertentu, tapi standarnya adalah Al-haqqu mir rabbik. Segala sesuatu yang datang dari Rabb itulah kebenaran. Sesuatu yang berlandaskan dari Al-Quran dan hadis itulah kebenaran. Semua pendapat yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah itu bisa menjadi dalil yang melandasi perbuatan kebenaran. Artinya belum tentu yang benar itu pasti baik di mata manusia. Makanya dalam satu ayat Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah, bisa jadi wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa kurhul lakum. Bisa jadi engkau mencintai sesuatu padahal itu buruk untukmu. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Bisa jadi engkau membenci sesuatu tapi sebenarnya itu baik untuk kalian. Karena memang yang belum tentu yang benar itu baik menurut manusia, belum tentu juga yang baik itu benar. Ahibati fillah rahimakumullah, maka untuk mencapai derajat siddiq, yang dimana di awal pembukaan juga sedikit kita bahas atau disampaikan ayatnya, siratal ladzina an'ama 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Nah, itu adalah tingkatan derajat manusia. Paling utama adalah nabi. Yang kedua adalah siddiqin, yang ketiga syuhada, yang keempat sholihin. Tingkatan derajat manusia berdasarkan keimanannya, bukan berdasarkan statusnya, tapi berdasarkan tingkatan keimanannya. Tingkatan paling tinggi yaitu para nabi. Bahkan di antara para nabi ada tingkatan yang lebih tinggi lagi disebut dengan ulul azmi. Siapa aja? Tidak usah disebutkan, dah tahu kita. Nah, ada 5 bahkan. Nah, di bawah tingkatan para nabi inilah ada satu golongan disebut dengan siddiqin.
Dan ini digelari kepada seorang sahabat yang sangat mulia bernama Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa disebut As-Siddiq? Ya karena beliau dari awal sebelum masuk Islam, bahkan masuk Islamnya pun karena mengakui kebenaran Rasulullah SAW. Jadi bukan hanya saat Isra Mi'raj saja. Isra Mi'raj itu puncaknya, tapi dari sebelumnya sudah mengakui kebenaran Rasulullah SAW. Sehingga digelarilah As-Siddiq. Bahkan Umar radhiyallahu anhu pernah berkata bahwa dia tidak akan pernah bisa mencapai tingkatan keimanannya Abu Bakar. Begitu luar biasanya tingkatan keimanan seorang sahabat yang bernama Abu Bakar As-Siddiq ini. Dan itu semua dibangun dari melakukan kebenaran, melakukan perbuatan benar. Nah, perbuatan yang benar dilandaskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, bukan didasarkan kepada pendapat pribadi, bukan pendapat orang lain, golongan tertentu, budaya ataupun apapun itu. Benar perbuatannya dan benar caranya. Bukan benar perbuatan tapi salah caranya. Bahkan ada yang salah perbuatannya tapi benar caranya. Benar perbuatan dan benar caranya yang mengikuti aturan Allah. Ada orang yang melakukan kebenaran tapi salah caranya. Contoh orang melakukan sholat tetapi tidak tahu rukunnya, salah caranya, nggak bisa. Ada orang melakukan sedekah tapi tidak tahu caranya, infak tidak tahu caranya. Ada orang mau menunaikan ibadah haji tapi tidak tahu caranya. Ada orang yang berbuat salah tapi caranya benar. Siapa orang-orang munafik biasanya seperti ini. Cara melakukannya tuh luar biasa, kelihatannya benar. Bahkan dalam surat Al-Munafiqun Allah sendiri jelaskan bahwa tu'jibuka ajsamuhum. Bahkan orang munafik itu menakjubkan, kelihatan dari luarnya itu hebat. Ya. Salatnya paling rajin mungkin ya. Abdullah bin Ubay itu di zaman sahabat dia paling rajin sholatnya, paling dekat dengan Rasulullah SAW, mendirikan masjid bahkan dia. Tapi tetap di akhirnya dicap sebagai orang munafik karena perbuatannya salah. Walaupun caranya terlihat benar. Ahibati fillah rahimakumullah, itu sekilas tentang siddiqon, sifat yang diberikan kepada Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris pernah masih sejaman atau masih bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam, masih hidup ya, atau masih pernah bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Nah, di zaman Nabi Idris ya, itu bukan musuh, objek yang harus didakwahinya adalah umat Qabil ya, di mana peperangan pun terjadi, dan itu adalah peperangan pertama yang dilakukan oleh manusia ya, dilakukan oleh Nabi Idris alaihissalam, yang tentu tujuannya adalah untuk menegakkan agama Allah, bukan untuk membunuh manusia. Dan sekali lagi pada masa itu belum adanya terjadi kemusyrikan secara uluhiyah. Artinya kemusyrikan dalam peribadahan itu tidak ada. Kemusyrikan dalam peribadahan, atau kalau dalam bahasa akidah kemusyrikan dalam uluhiyah itu tidak ada. Ya, semua masih sholat, masih beribadah kepada Allah. Cuma pelanggaran hukum syariat. Nanti kita akan jelaskan di sebelum masuk kepada Nabi Nuh alaihissalam bagaimana perubahan dari peribadahan kepada Allah ya, hingga berubah beribadah kepada patung-patung, itu dijelaskan secara rinci. Ya, kisahnya antara Nabi Idris hingga kepada Nabi Nuh alaihissalam. Bahkan itu diabadikan di dalam surat Nuh. Itu diabadikan dalam surat Nuh. Nah, ntar kita coba akan bahas setelah selesai membahas kisah Nabi Idris. Satu lagi dalam kisah Nabi Idris di ayat selanjutnya, wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Dan kami angkat Idris itu ke tempat yang tinggi, yang ali, yang mulia. Ya. Tempat yang tinggi ini dalam beberapa tafsir, entah itu dalam tafsir Al-Muyassar, Al-Mukhtasar, entah Al-Wajiz atau tafsir Ibnu Katsir, semuanya menjelaskan sama bahwa makanan aliyah adalah martabat yang tinggi, derajat yang tinggi ya, diangkat menjadi seorang nabi. Walaupun dalam beberapa tafsir lain dijelaskan juga dalam tafsir Ibnu Katsir ya,
Ada juga penjelasan di mana wa rafa'nahu makanan aliyah ini adalah Nabi Idris diangkat ke langit keempat. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Anas bin Malik. Ini menceritakan tentang kisah Isra Mi'raj di mana Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Idris di langit keempat. Walaupun ada cerita Israiliyatnya, cerita dongengnya atau cerita yang dikarang oleh kaum-kaum Yahudi atau Nasrani. Cerita Israiliyatnya, salah satu cerita Israiliyatnya di mana Nabi Idris meminta ditangguhkan ajalnya kepada malaikat Jibril, kepada malaikat maut. Saat di mana dia bertemu dengan malaikat Jibril untuk berbicara kepada Allah, meminta ditangguhkan. Karena Nabi Idris ini saking banyaknya mendakwahkan ajaran Islam, sehingga amal-amalnya itu diangkat. Bahkan setiap amalan orang yang diajaknya itu akan menjadi amalan bagi Nabi Idris alaihissalam. Maka Nabi Idris meminta kepada Jibril untuk ditangguhkan hidupnya, jangan dulu diwafatkan. Itu cerita Israiliyatnya. Akhirnya pergilah ke langit keempat ditemani oleh Jibril alaihissalam, lalu bertemu dengan malakul maut. Lalu malakul maut diperintahkan untuk mencabut nyawa Nabi Idris. Lalu ditanya, malakul maut berkata kepada Jibril, aku diperintahkan untuk mencabut nyawa seseorang, ruh seseorang di sini. Lalu malaikat Jibril dan malaikat maut berkata bahwa dia bingung. Memang ada manusia di langit keempat. Lalu di sana ternyata dilihat ada Idris alaihissalam yang sedang dibawa oleh Jibril. Nah, pesannya, walaupun ini cerita Israiliyat, pesannya adalah di mana manusia mau semulia apapun dirinya tetap pasti akan meninggal. Siapapun dia, namanya manusia, ada ajalnya, ada masanya, ada waktunya. Bahkan seorang Nabi Idris yang begitu mulianya, pada masa itu sebelum Nabi Muhammad tetap diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi itu adalah kisah Israiliyat dan banyak dituliskan dalam buku-buku sejarah atau bahkan mungkin bisa kita dengar di YouTube. Itu banyak sekali. Itu kisah Israiliyat. Tidak ada dasar hadis, tidak ada dasar keterangannya. Memang Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Idris, tapi tidak dijelaskan bertemunya dalam kondisi fisiknya ataukah kondisi ruhnya atau nafsaninya, kan kita tidak tahu, tidak dijelaskan di sana. Yang pasti hanya bertemu, tapi tidak dijelaskan dan bertemu dengan Nabi Idris yang masih hidupkah atau mungkin ruhnya di langit keempat, tidak dijelaskan secara detail di dalam hadis tersebut. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Itulah dua ayat tentang Nabi Idris alaihissalam. Hanya dua ayat dalam Al-Quran. Tidak ada lagi keterangan-keterangan tentang Nabi Idris alaihissalam. Insyaallah berikutnya adalah kita akan coba membahas tentang penyimpangan yang terjadi setelah masa Nabi Idris alaihissalam sampai kepada masa Nabi Nuh alaihissalam. Dan di mana perannya syaitan di sini sangat besar untuk menyimpangkan manusia. Insyaallah di pekan berikutnya kita akan bahas. Barakallahu fikum, atlubul afwa minkum. Jika ada beberapa perkataan yang salah atau yang tidak sesuai, mohon dimaafkan, itu dari pendapat pribadi. Dan jika ada kebenaran datang dari Allah, maka mutlak kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Atlubul afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.